Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badratun Nafis, merupakan mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Unit 1. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah saya, yaitu Hukum Pidana dengan judul Perbarengan Tindak Pidana. Menurut KUHP, perbuatan pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kejahatan dan yang kedua adalah pelanggaran. Biasanya kejahatan ini diatur dalam buku KUHP yang kedua, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku KUHP yang ketiga. Dari segi kodifikasinya, kejahatan ini diatur dalam buku kedua KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP. Dari segi hukumannya, kejahatan biasanya didominasikan dengan hukuman ancaman pidana bagi para pelakunya, sedangkan pelanggaran biasanya diancam hukuman dengan kurungan ataupun denda. KUHP mengatur perbarengan tindak pidana di dalam bab 6 pasal 63 sampai dengan 71. Dalam sistem pemberian pidana terhadap perbarengan tindak pidana ini dibagikan kepada 4 macam. Yang pertama yaitu kursus idealis. Kursus idealis ini dia ini memberikan ancaman pidana menggunakan sistem absorpsi, di mana hanya dikenakan pidana pokok yang terberat saja. Misalnya ada contohnya seperti terjadinya pemerkosaan di jalan raya. Maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menurut pasal 285 dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut pasal 281. Jadi dengan sistem absorpsi ini maka diambil hukuman yang paling terberat, yaitu 12 tahun penjara. Kedua yaitu perbuatan berlanjut. Jadi perbuatan berlanjut ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan baik itu kejahatan ataupun pelanggaran, dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan perbuatan berlanjut saja. Mengenai perbuatan berlanjut ini sudah diatur dalam pasal 64 KUHP. Jadi sistem pemberian hukuman kepada perbuatan berlanjut ini sama juga dengan kursus idealis, yaitu menggunakan sistem absorpsi. Yang ketiga yaitu kursus realis. Kursus realis ini terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan di mana yang masing-masing perbuatannya itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana tanpa sejenis ataupun tidak perlu berhubungan. Jadi di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada kursus realis ini dan perbuatan berlanjut ini belum ada hukuman putusan hakim ataupun vonis. Jadi hal ini diatur dalam pasal 65, 66 dan 67 KUHP. Kemudian sistem pemberian hukuman kepada kursus realis ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokoknya sejenis, maka dikenakan satu pidana saja. Berarti sama juga dengan halnya sistem absorpsi yang dikenakan pada kursus realis dan perbuatan berlanjut. Yang kedua yaitu berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka jenis ancaman pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan simulasi diperlunak. Kemudian yang ketiga yaitu kursus realis ini berupa pelanggaran, maka sistem pidananya juga menggunakan sistem simulasi. Dan yang keempat, kursus realis ini berupa kejahatan-kejahatan ringan seperti pencurian, kemudian penipuan dan lain-lain, maka sistem yang berlaku ini yaitu kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara selama 8 bulan. Yang kelima yaitu kursus realis baik kejahatan maupun pelanggaran diadili pada saat yang berlainan. Ini berlaku pada pasal 71 di mana yang berbunyi yaitu jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan mengenai perkara-perkara yang diadili pada saat yang sama. Nah, jadi itulah beberapa macam penjatuhan tindak pidana
yang terjadi pada cursus realis. Itulah beberapa sistem pemberian hukum pidana kepada perbuatan perbarengan tindak pidana. Mungkin jika ada kekurangan saya mohon maaf. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.